Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummahat daramang, ibu-ibu sehat. Serius amat Bu kayaknya. Alhamdulillah, tentunya kita Allahu Akbar kembali bersuka cita, bergembira, senang, bahagia, alhamdulillah, karena kembali berputar takdir Allah. Takdir Allah yang terbaik senantiasa tercurah kepada kita. Betul apa tidak? Pada sehat ibu-ibu ya? Masya Allah. Makan apa tadi? Uduk apa? Oh, puasa. Alhamdulillah. Yang puasa. Bismillah, saya nggak puasa. Ya, tadi ada salah seorang jamaah Allahu Akbar bercerita keluarganya sakit. Ya, ada yang kanker, ada yang, ya Allah, kita doakan ya di pagi yang berkah ini. Kita doakan di antara kita ada yang keluarganya sakit, sakit biasa atau sakit keras, ya kanker betulan atau kanker kantong kering, ya Allahu Akbar, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syafian illa anta wala shifaan illa shifauka tahurun la ba'sa insyaallah. Kita yang sehat dan juga alhamdulillah masih mantap mengatakan wa ana minal muslimin. Alhamdulillah. Bahkan tadi pagi pun tidak lupa mengucapkan asbahna ala fitratil Islam. Alhamdulillah, itu ikrar hebat. Karena tadi nasihat Allah wala tamutunna illa wa antum, jangan pada mati kalian ya, kata Allah, kecuali dalam keadaan antum muslim. Alhamdulillah, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, bahkan gabungkanlah aku kepada orang-orang yang saleh. Insya. Ini mau pada mati nggak sih kira-kira ya? Mati semuanya ya? Insya, yakin tuh. Tapi semoga kematian kita husnul khatimah insya Allah. Naam. Yang lebih hebat lagi, subhanallah, di tengah panjang umur kita dan di atas agama kita yang hak, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbekal. Ya, berbekal untuk berapa tahun ke depan, Bu? Ya, paling ya kalau di dunia mah tinggal sisa berapa nih coba? Yang 60 ya tinggal sisa berapa lah kira-kira? Yang 50 juga dikit juga sisanya. Kita tidak terlalu memikirkan itu, ya.
Maksudnya berbekal di sini ya, berbekal untuk hari perjumpaan kita dengan Allah. Betul? Nah, mau jumpa enggak, Bu? Hah? Ibu sayang enggak, cinta enggak sama orang tua? Sama abah, sama nenek, kakek, ibu? Mungkin sebagian kita, ibu kita sudah tidak ada. Tapi ketahuilah, Allahu Akbar, ketika kita bertemu dengan Allah dalam keadaan indah, juga akan dipertemukan dengan mereka orang yang dicintai. Saling mengunjungi di kuburan, ketemu lagi. Sekarang aja ibu kalau ditanya mau mati kapan, Bu? Waduh, nanti aja Ustaz. Tadi malam aja pusing dikit minum bodrek karena takut mati kan? Iya. Kenapa minum bodrek? Jawabannya takut mati. Nggak mau mati dulu maksudnya. Ya. Tapi saya sering sampaikan, demi Allah, ketika Anda ternyata ajalnya tiba dan Anda mendapatkan nikmat surga, kalau ditanya mau balik ke dunia, abadan tidak akan pernah mau. Walaupun mungkin Anda di dunia punya segudang emas, permata, demi Allah tidak akan mau. Ecek-ecek, Bu, dunia ini. Ya, ibu tahu ibu tinggal di mana? Dunia. Apa arti dunia? Dunia itu lah secara etimologi, secara bahasa. Dunia itu dari bahasa Arab. Ya. Dari dua kata, antara dunu artinya hina. Dunu. Maaf, bukan hina, rendahan, ecek-ecek, rendahan. Pastri. Bukan kaos kakap. Ya. Yang kedua, mohon maaf jangan tersinggung nih ya. Kalau ada namanya Dani. Ada Bu Dani di sini. Pak Dani gitu. Tapi bukan hanya Dani, Daniun bahasa Arabnya, Daniun. Apa Dani? Hina. Daniun artinya hina. Ecek-ecek, rendahan, hina. Tapi inilah yang membuat kita merasa wah, merasa gagah, merasa hebat. Dengan tahtanya, dengan hartanya, dengan wanitanya, dengan luar biasa. Bahkan itu yang sekarang membuat kita saling sikat, saling sikut, lupa daratan, lupa lautan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal siapa yang punya mutiara 1 ton sekarang ini? Ada nggak? Bagi-bagi dong. Katakan Anda punya mutiara 1 ton, lalu Anda wafat mendapatkan nikmat kubur. Demi Allah, ditanya untuk balik ke dunia tidak akan pernah mau. Karena dia sudah merasakan bagaimana dahsyat dan hebat gagahnya alam akhir. Selalu sering kita dengarkan kata Nabi, Allah menciptakan 100 rahmat. Di dunia baru berapa? Siji wae. Ngen hiji, Bu. Dari 100 rahmat itu Allah baru turunkan 1 saja. Ya Allah, ini 1 yang kayak gini nih. Tapi berarti saat 100 dikurangin 1 berapa? Yang kumonnya jalan coba. Gak sampai kumon itu Ustaz. 99 nggak kebayang. Yang 1 saja begitu dah. Makanya jangan takut. Justru yang lebih takut adalah bagaimana kalau kita terfitnah oleh tukang tipu terbesar di alam semesta ini. Siapa tukang tipu terbesar di alam semesta ini? Dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tukang tipu. La ilah, banyak yang tertipu, ditambah lagi digembosi sama si iblis tea. Si setan tea. Ya, belum lagi hawa nafsu kita ya, luar biasa. Oleh karena itu, ya, saking dahsyatnya fitnah dunia, sedikit yang selamat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. Termasuk saya, tidak boleh samaan, ibu-ibu semuanya. Tapi kita bersyukur kepada Allah, kehadiran kita ke sini adalah dalam rangka men-safety diri. Menjaga diri. Apa safety-nya? Apa penjagaannya?
tidak ada lain kecuali cahaya Allah Subhanahu wa taala, ilmu. Oleh karena itu ibu-ibu, orang yang berilmu sepanjang masa selamat. Dari mulai kelompok para nabi, para rasul. Ada namanya Aisyah di sini? Hah? Ibu, Masya Allah, semoga masuk surga, Bu. Berarti ini istri Nabi, Bu, istri Nabi. Ada yang namanya Khadijah di sini. Masalahnya cuma nama yang sama. Ya, gitu. Ada generasi yang sudah dijamin masuk surga, sahabat. Karena apa? Karena kekuatan ilmu mereka, bukan kekuatan dunia mereka. Aisyah pernah bercerita 3 bulan tidak muncul asap di belakang rumahnya. Saking kisminnya, Bu. Keluarga sakinah Rasulullah SAW. 3 bulan, ibu-ibu, ya, jangan tiba 5 menit aja terus aja asap. Ya, luar biasa. Kemudian para tabi'in, para tabi'in. Di mana Imam Syafi'i sekarang? Di mana Imam Ahmad sekarang? Ya, di mana para ulama hari ini yang tinggal kenangan? Di mana? Mohon maaf ya. Kemis yang lalu, kalau nggak salah 2 Kemis yang lalu, pengajian saya terakhir di sini. Saya pengaji di sini, lalu ngaji di satu lagi di Al Jannah, di Gudang Peluru, ya. Pas ngaji, kok ini pada nangis ibu-ibu? Kenapa? Padahal kajian saya nggak sedih kan? Gitu. Padahal ternyata ada seseorang wafat yang luar biasa. Syed Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Wallahi pendekar sunnah, wallahi pendekar agama. Walaupun tidak sedikit yang membencinya, ya wajar. Rasul saja ditimpukin, Rasul saja disembarakan kepalanya 100 onta. Begitulah orang-orang yang terus istiqamah. Subhanallah. Dan sekarang beliau insya Allah mudah-mudahan diterima amal solehnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah cerita, tinggal bagaimana Anda. Apakah Anda telah melukis di dunia dengan lukisan indah? Sehingga lukisan itu ketika pelukisnya sudah tidak ada, dikenang sepanjang masa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling hebat untuk safety adalah al-ilmu, kekuatan ilmu kita, kekuatan cahaya kita. Oleh karena itu, Allahu Akbar. Semangat ini. Walaupun pelan-pelan prosesnya. Progresnya dikit-dikit, gak apa-apa. Yang penting semangat dulu nuntut ilmu. Ngaji. Namun ngaji mal endah hirup. Yang untuk orang Sunda dia itu harus lihat. Kalau nggak ngaji nggak akan benar hidup kita. Kalau tidak nuntut ilmu, sudah akan lost. Tidak punya rem. Lupa daratan, lupa lautan. Ya. Minimal kalau sudah ngaji ada rem. Minimal kalaupun masih ngelabrak, tahu itu sebenarnya aku melabrak loh. Ya, insya Allah mulai rasa takut, sering ngaji. Alhamdulillah. Mungkin sebagian kita punya cerita lah. Ya, dulu mungkin kita di masa muda kita alay. Tahu alay, Bu? Alay bin Jablay biasanya. Dulu di masa muda kita tidak kenal aurat. Tidak kenal, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Sekarang alhamdulillah Ustaz, setelah ngaji, oh ini ternyata nggak boleh. Oh ini ternyata ya bukan jalan yang lurus dan seterusnya. Maka ya semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang manfaat. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, kaum muslimin wal muslimah, kaum muslimah rahimakumullah, pada hari ini ya tema kita Masya Allah ya, tema yang sangat indah ya, tema yang ringan sebetulnya tapi bobotnya sangat dahsyat, tema yang sejatinya Allahu Akbar. Itu yang paling harus kita kejar di dunia. Tema yang sejatinya kita menangis untuk mendapatkan apa yang kita akan bahas hari ini. Tema itu dikumpulkan dalam sebuah doa yang satu sama lain tidak bisa. TikTok.
kata orang. Apa itu? Allahumma ya Allah, inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku berharap, meminta, memohon, ya Rabb. Kalau bisa menangis kita sambil sujud. Wallahi, andai kata hanya itu doa Anda cukup. Selesai. Andai kata hanya itu doa Anda cukup. Ya Allah, inni as'aluka ridhaka. Aku mohon ridhamu ya Allah. Jangan kau murka kepadaku. Jangan kau marah. Jangan kau benci. Nanti akan kita terjemahkan apa arti ridha. Maksudnya ridha Allah. Otomatis bu. Lamun. Kalau Allah sudah ridha, mau kemana ente? Neraka. Mustahil. Ridha sama dengan apa? Surga. Ridha sama dengan surga. Itu sudah tidak mungkin dipisah. Ya. Bahkan luar biasa. Saya yang punya suami, pengen gak dapat ridho suami nih? Oh iyalah, kalau enggak di neraka ibu-ibu. Iya. Yang punya ibu sama orang tua, ayah, ibu lah katakan yang lebih dahsyat. Ingin gak dapat ridho orang tua? Loh, itu pintu surga. Itu apa? Pintu surga kita. Masya Allah. Siapa lagi bu yang pengen ridho kepada kita? Ya siapapun lah. Tetangga pun masa pengen marahin aku. Teman, sejawat, segrup. Mau dibenci segrup mau nggak? Grup ya kabur. Semua kita tentunya ya berharap ridho. Tapi ketahuilah subhanallah. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya, yahlifuna billahi lakum liyardaukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyardauh in kuntum mu'minin. Potongan terakhirnya saja, karena ini sifat orang munafik. Orang munafik itu hanya cari ridho manusia. Itu orang munafik. Hanya mencari ridho manusia. Padahal kata Allah, wallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya ahaqqu ayyardauh, lebih berhak untuk dicari ridhonya. In kuntum mu'minin, in kanu mu'minin, bila kalian beriman. Betul kita pengen ridho orang tua, is okay, kita kejar suami, bla bla dan seterusnya. Tapi ingat, ada ridho di atas seluruh ridho. Ridho siapa bu? Rabbul Alamin. Ya, subhanallah. Ibu-ibu, kalau predikat ini, masya Allah, ya, bisa disematkan ke kita dan kita dapatkan, masya Allah. Saya ingin tanya, kalau ibu dengar nama Abu Bakar Siddiq, apa terusnya? Lah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu otomatis lidah telatah. Aisyah, Khadijah, Hafsah, Omar, terus orang yang beriman latah lidahnya radhiyallahu Allah. Karena Allah buat lidah orang beriman seperti itu. Karena memang sudah diumumkan betapa diumumkan oleh Allah, Allah telah meridai mereka. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, ini contoh saja, contoh real. Ada sosok manusia yang bukan nabi, manusia biasa kayak kita, tapi sudah mendapatkan sematan dalam Quran, bahkan di lidah-lidah orang beriman sudah ditempelkan sematan itu. Ya, At-Taubah ayat 100 kata Allah, was-sabiqunal awwalun, wong-wong baheula, orang terdahulu. Siapa itu? Minal muhajirin wal ansar. Allah, muhajirin dan ansar.
Tapi alhamdulillah kata Allah, walladzina taba'uhum, makanya nanti salah satu sebabnya nih. Dan orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridha. Allah sudah ridha. Kalau sudah ridha gimana? Lanjutkan ayatnya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Sudah selesai. Generasi itu TikTok tadi ridho ya surga lah. Ya. Oke, kalau Nabi Rasul jangan ditanya, Bu. Mustahil Nabi Muhammad SAW mencium bau neraka, itu mustahil. Coba saya kasih Cleo 1 botol. Siapa yang bisa mendatangkan dalil bahwa Nabi sudah dikasih surga? Saya yakin hafal semua ayatnya, cuma para roho gitu. Cuma hilap lupa. Hah. Ayo Cleo mahal nih, berkah dari Ustadz. Cepat. Bahwa Muhammad sudah dikasih surga pasti. Ayo. Hafal yakin 100%, nggak mungkin nggak hafal, cuma ya itulah kira-kira hafal cangkem tenyaho artina. Anda baca ayat yang paling, di antara ayat yang paling singkat cuma 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka sudah memberimu Muhammad al-kautsar. Sungai di surga. Al-kautsar. Sungai di udah di stempel Muhammad, jangan tanya, Bu. Dan Muhammad beda dengan kita, dia Rasul, kita bukan. Sahabat nggak beda sama kita, nggak dapat wahyu sama, ya. Tapi sudah mendapatkan cap radhiyallahu anhum wa adalahum jannatin. Bahkan sudah diumumkan, sering kita sampaikan hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Allah di surga, di surga, di surga, di surga. Pertanyaan kaum muslimah rahimakumullah. Apakah sematan itu hanya untuk Rasul saja? Apakah gelar itu hanya untuk sahabat saja? Abadan, tidak. Demi Allah Anda bisa lakukan. Anda bisa lakukan. Yang penting Anda jujur pengen diridhai Allah. Mana Ustaz bisa? Kata siapa? Yuk contoh saja. Hafal surat Lam Yakunil apa tidak? Insya Allah sebagian hafal. Lam yakunil ladina kafaru dan seterusnya. Cek di akhir ayatnya. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Nah, siapa dia? Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Tuh. Ya? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah, mereka digelari di dunianya apa? Khairul bariyah, the best of woman. Woman. Manusia terbaik, makhluk terbaik. Balasan mereka apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannati 'adn. Balasan untuk mereka di sisi Allah surga Aden. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Mengalir sungainya kekal. Terus radhiyallahu anhum, disebabkan Allah sudah ridho kepada mereka. Ya. Dan ma'asyal muslimin, Allahu akbar. Orang yang sudah dapat ridho Allah, insya Allah slow man hidupnya. Tahu slow man? Tenang we. Tumaknina. Damai. Wallahi. Iyalah. Ibu suami ridho aja tenang, bener nggak, Bu? Iyalah, ya. Gitu. Apa itu uang bulanan ditambah biasanya, Bu, ya? Kita dapat ridho ibu saja, Masya Allah. Bener nggak? Kita dapat ridho orang tua, luar biasa. Ini Allah yang ridho. Maka Allah jamin, saya yakin juga ayatnya hafal semua. Di akhir surat Wal-Fajr, Al-Fajr. Di mana Allah, Bu, di akhir surat Al-Fajr,
ketika Anda mau dipanggil untuk dihadirkan kehadiran Allah, Anda disebut manusia apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Apa artinya? Hei jiwa yang tenang. Tenang di mana? Tenang selama hidupnya di dunia. Tumakninah, damai, senyum, sentosa, berkah. Luar biasa. Ada yang lagi galau sekarang? Apa tinggal tumakninah itu? masih ada. Ya berapa persen ridhonya kurang berarti itu. Kalau lagi cemas, gundah gulana, apalagi pakai pisau belati mau ditusukin, itu masalah itu. Ya, hidupnya nggak tenang, ya. Oke, karena Allah memanggil yang sudah mendapatkan gelar tersebut adalah sosok-sosok yang berjiwa tenang. Makanya yang dipanggil apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, monggo mulih, monggo silakan balik. Silakan balik. Ila rabbiki, keharibaan Rabbmu. Gimana? Radiyatan mardiyah. Loh. Tuh itu disebabkan itu. Kenapa jiwanya tenang? Bahkan disambut. Irji'i, monggo mulih, silakan balik. Keharibaan Rabbmu dalam keadaan radiyatan. Kau ridho dan kau pun telah diridhoi. Terus kemana Bu? Fadkhuli fi'ib, monggo manjing, silahkan masuk ke dalam hamba-hamba. Terus ya selesai. Wadkhuli jannati, silahkan masuk ke surgaku. Welcome, mangga cenah. Ahlan wa sahlan, marhaban. Ya, di dunianya disebut mutmain. Ada Siti Mutmainnah di sini. Cuma nama doang. Ya. Gitu ya. Na'am, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Maka luar biasa. Ibu-ibu yang dimaksud Allah, inilah sematan tertinggi untuk manusia setelah para nabi, yaitu radhiyallahu anhum. Baik. Kita terjemahkan dulu. Apa makna ridho itu? Ridho Allah itu apa artinya? Ya. Syekh Khalid Al-Muslih dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad, beliau mengatakan ridha Allah secara istilah adalah huwal husul, dia mendapatkan ala mahabbatillah, cinta Allah. Dia dapat cinta Allah, dicintai sama Allah. Ya, oke lah, dicintai suami juga nggak apa-apa. Itu dikejar, dicintai orang tua, dicintai tetangga, teman. Tapi ingat, jangan sampai mengurangi cinta Allah kepada kita. Karena orang yang dicintai Allah berarti dia wali Allah. Enggak usah wali cuma 9, wali songo, kata siapa? Lah, demi Allah yang ada di sini bisa menjadi wali Allah. Sesuai dengan kekuatan, ya, ketakwaannya kepada Allah. Baik. Wal husul ala mahabbatillah li 'abdihi, yaitu ya seseorang mendapatkan cinta Allah wa qabulihi li fi'lihi, sehingga seluruh amal solehnya diterima. Wa qabul, makbul. Taqabbalallah. Sehingga amal solehnya diterima. Bil idhafati ilal ajri was sawabil azim, sehingga dia pun mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Yalah, kalau amal soleh terima pahalanya gede, gitu. Sehingga apa? Endingnya waduhulul jannati bifadlihi, yang akhirnya dia masuk surga dengan keutamaan Allah. Ya, maka ma'asyarul muslimin, awas nih. Itu yang kita cari. Dan itulah gelar tertinggi. Oleh karena kita ini mohon maaf ya, jangan kita terpukau dengan kecantikan seseorang. Kalau ternyata kecantikannya tidak membuat Allah ridho kepada dia. Betul? Kegantengan seseorang, dengan kekayaan seseorang, tinggi prestasi atau kedudukannya.
ulah serap cek orang Sunda namanya. Jangan silau. Ya, dan kita pun jangan merasa silau pada diri kita karena itunya. Aku kan paling cantik. Peot kayak. Aku kan paling ganteng, aku kan paling kaya, aku. Begitu kata aku itu dikeluarkan oleh Fir'aun dahulu, ambles dia. Begitu kata aku itu dikeluarkan oleh Qarun, ambles dia. Nabi Yusuf tidak pernah bilang aku selamat. Padahal dia orang paling mau jadi istri Nabi Yusuf nanti. Bolehlah doa. Cuma jangan depan suami doanya. Nanti kata suami gue sama siapa? Lu cari lagi. Boleh. Ya. Lebih hebat lagi Allah jadikan aku suami Rasulullah ya. Boleh itu. Tapi doanya depan suami, kasihan suaminya. Ya ibu-ibu, subhanallah. Sekali lagi awas nih. Seorang yang cerdas tidak menilai dunia itu kecuali dani atau dunu. Walaupun tidak mengapa, Allah takdirkan dan Anda boleh berusaha kaya, Anda boleh berusaha, Masya Allah ya, mohon maaf, Allah takdirkan Anda berfaras baik, ganteng, cantik, kaya, Anda punya kedudukan, is okay. Kenapa emang dilarang? Tidak. Tapi bukan itu menjadi tumpuan harapan kita. Bukan itu tujuan, bukan itu yang kita sombongkan dan berbangga. Karena itu mah tidak dinilai oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Yang ditilai bukan paras wajah kalian. Wala ila ajsamikum, tidak juga yaitu macok badan kalian. Saya pernah tanya, adere kalau mati di mana, Bu? Ayo. Ya di kuburan, benar. Maksudnya neraka apa surga adera itu? Wallah alam. Tapi kalau dia mati di atas agamanya hari ini neraka. Dia Hindu. Loh kok nggak tahu? Coba di Google nanti aja, jangan sekarang. Hadahullah, semoga Allah kasih hidayah. Ya, walaupun kita tidak tahu dia nanti semoga aja matinya muslim kan. Sebagaimana Khalid bin Walid mengalahkan Nabi di perang Uhud, Abu Sufyan mengalahkan Nabi di perang, orang-orang kafir semua tuh, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Ikrimah, anaknya Abu Jahal, Wahsy yang bunuh Hamzah. Ternyata semuanya mereka di surga sekarang. Kita tidak tahu akhir kesudahan, tapi maksudnya semacok-maconya aderai kalau mati sekarang belum ganti agama ke Islam, neraka. Bahkan dikremasi dulu, dibakar dulu di dunia sebelum di akhirat. Ya Bu ya. Maka ini pun harus menjadi prinsip kita. Jangan yaitu kita menganggap wah. Karena kata Allah, ya aku tidak melihat wajahnya, parasnya, aku tidak melihat posturnya, aku tidak melihat hartanya. Yang aku lihat apa? Hati dan amalnya. Hati dan amal. Kaum muslimin kaumullah itu ya. Jadi Masya Allah dapat cinta Allah, amalnya diterima, pahalanya gede, endingnya surga. Yang pasti dosa pun diampuni. Baik ma'asyal muslimin rahimakumullah. Pertanyaan. Nah ini pertanyaan. Kalau ditanya pengen diridhoi, pasti jawabannya alay juga, jawabannya mau. Yahudi juga pasti bilangnya mau. Ya? Gitu. Tapi pertanyaan kedua, apakah ridho Allah itu datang dengan sendirinya tiba-tiba tanpa ada usaha? Lah, enak banget. Ya, ridho Allah Subhanahu wa taala tidak datang sendirinya. Seperti rizki, tidak datang sendirinya, harus ada sebab. Ya, gitu, harus ada sebab. Maka subhanallah, ma'asyal muslimah, kita akan sebutkan bagaimana caranya Ustaz. Ya Allah, aku tidak ingin dimurkai oleh Allah, aku tidak ingin dibenci ya Allah, ya. Aku tidak ingin dijauhkan dari rahmat Allah, aku ingin dapat ridha, cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim,
lebih cinta kepada kita daripada ibu kepada siapa? Anak. Wallahi. Ibu gimana sama anak? Woi, luar biasa. Gak tidur. Lebih baik kita gak tidur daripada dia yang gak tidur. Lallahu Allah arhamu bi ibadi, lebih sayang kepada hambanya min hadhihi bi waladiha, dari ibu ini kepada anak. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, sehingga Ar-Rahmanir Rahim yang senantiasa menyayangi kita dan menginginkan kita selamat, suci, lurus, nggak menclak-menclok, nggak sesat, nggak gelap, nggak kotor, bersih. Bahkan bukan sekedar Allah ingin Anda masuk surga, bahasanya mungkin kurang penekanan. Demi Allah, bukan Allah sekedar ingin Anda masuk surga, Allah maksa Anda supaya masuk. Bukan sekedar Allah tidak ingin Anda masuk neraka. Bahkan Allah haramkan dan Allah paksa Anda jangan masuk neraka. Masalahnya dibalik. Allahnya maksa masuk surga, ibunya maksa pengen masuk. Enggak ya? Iya. Allah maksa masuk surga, tapi manusianya maksa pengen masuk neraka. Ya. Ya. Padahal Allah sudah begitu jelas berikan jalan, ini loh jalan ke surga, ini loh jalan ke neraka, tapi mana yang lebih disukai? Apalagi ada kabar di akhir zaman, saya sering bilang, kata Nabi, di akhir zaman itu ba'sun ilan nar, rombongan-rombongan berbondong-bondong masuk neraka. Para sahabat kaget, wa ma ba'sun nar ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan ba'sun nar ya Rasulullah? Qala likulli alfin wahid, setiap 1000 orang yang masuk surga cuma seorang. Biar saya yang ngambil. Ambil aja mas. Dah. Weh, gimana mau jihad ke Palestina kecuali takut? Syekh. Barakallahu fiik. Iya. Jihad melawan kecoa. Bukan takut, Ustaz, geli ya. Lanjut. Ya, lanjut. Kalau begitu Ustaz, bagaimana caranya kita bisa gapai ridha Allah? Gampang, mudah bagi yang Allah mudahkan. Dan kita meminta kepada Allah, ya, kita minta kepada Allah. Makanya mintanya apa tadi? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Minta. Ya, sekaligus permintaan itu agar Allah mudahkan sebab-sebabnya. Karena ridha Allah enggak datang gitu aja, enggak. Perlu mujahadah. Apakah sahabat diridhoi tanpa usaha, tanpa mujahadah? La. Bahkan terkadang darah harus tercucur. Terkadang harus menempuh ujian-ujian yang bertubi-tubi sampai ridha dengan, ya, mendapatkan ridha Allah SWT. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Ya, sebab di antara sebab yang dengannya kita mendapatkan ridha Allah, ibu semua kita di sini wallahi sudah punya, tinggal dijaga. Yang paling pertama, yang paling mendasar adalah kaunuka musliman, itu keadaan Anda menjadi seorang muslim. Ini sudah punya dasar ridha, ya, gitu. Alhamdulillah. Oleh karena itu Allah katakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina.
Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, wa raditu lakum, aku ridha pada kalian al-islama dina. Satu tuh. Makanya jangan sampai kita nih terpincut atau minimal berbangga merasa wah siapa dia BTS JKT pada nggak ngerti kan. Alhamdulillah, kata siapa nonton terus. Siapa mereka? Muslimah. Jangan pernah mencintai mereka, jangan pernah. Mereka tidak pernah sujud kepada Allah. Imam Ahmad kalau melewati berpapasan dengan orang kafir non muslim, Imam Ahmad tidak melihat wajahnya. Padahal laki-laki sanes awewe, bukan wanita. Lalu Imam Ahmad ditanya, kenapa kau kalau berpasan-pasan dengan orang kafir nundukin wajah, nundukin pandangan? Kata Imam Ahmad, mataku tidak sudi melihat kening yang tidak pernah sujud kepada Allah. Ente malah ditonton. Malah jadi idolanya. Gubrak. Malah jadi kebanggaannya. Fulan. Siapa? Kristian. Siapa Kristian itu? Kristian. Siapa Kristian? Yang hafal pasti Ronaldo. Kristian. Namanya saja sudah Kristian. Bukan Muslim. Kristian. Anda bangga dengan dia? Na'udzubillah. Coba yuk masing-masing nyebutin artis aja. Coba yuk. Ya. Cek agamanya ya. Cek agamanya. Muslim is okay. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslimu akhul muslim. Orang beriman itu bersaudara. Muslim saudara muslim. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kalian menjadikan ya idola kalian Yahudi dan Nasrani. Ulahnya segagah apapun dia. Ustadz, tapi kan itu yang bikin Lexus saya orang kafir. Bodoh amat, gak apa-apa. Itu Rasul dia manfaatkan. Tapi tidak boleh dibangga-banggakan Jepang, Los Angeles maaf ya, gitu. Dan seterusnya dibanggakan. Lah. Tidak boleh kita membanggakan sosok-sosok mereka. Walaupun subhanallah mungkin ada produk-produk mereka yang kita pakai. Siapa yang pakai Gucci di sini? Masya Allah ya. Di mana itu dibuatnya itu ya? Nggak apa-apa pakai kalau kebeli. Tapi jangan dibanggakan. Mereka tidak pernah sujud kepada Allah. Allah hanya ridha, wa raditu lakum. Aku ridha atas kalian, bagi kalian, untuk kalian. Al-Islama dina. Begitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dan jangan sekali-kali kita ganti akidah kita. Dengan apapun. Lebih baik wallahi menghembuskan nafas karena kemiskinan. Karena A dan B dan C. Kalau daripada harus menghembuskan nafas di atas kekafiran. Ya. Karena mereka itu magdub. Atau mereka dolin. Amin. Magdub itu dimurkai Yahudi. Dolin sesat Nasrani. Kita ihdinas siratan di atas Islam. Oke? Baik, ma'asal muslimin. Ibu-ibu, saya sering bilangkan di majlis ini, semua yang masuk Islam pasti masuk surga. Enggak mungkin tidak. Insya Allah. Alai Ustadz masuk surga. Jablay. Tenang wae. Yang penting Islam. Mau ngucapin 2 kalimat saudara kita. Tapi masalahnya ridho Allahnya kepada Islam seseorang berbeda-beda. Sesuai dengan kekuatan Islamnya. Sehingga nanti jaminan keselamatannya berbeda-beda. Kan saya sering bilang,
Muslim itu masuk surganya tiga kriteria. Muslim masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Blos. Itu ditanya deh mangga gitu. Yang kedua, muslim masuk surga dihisab dulu tapi nggak sampai diazab. Ya, ini keriduannya di bawah dikit, tapi karena harus masih dihisab. Yang bermasalah, muslim masuk surga diazab dulu baru ke surga. Ibu milih yang ketiga kan? Oh enggak, alhamdulillah. Khawatir ibu milih yang ketiga. Astagfirullah. Muslim apa nih Ustaz? Ya itu tadi. Ya, oleh karena itu tidak berhenti di situ. Yes, it's okay. Kita sudah punya fondasi, dasar, wadah ridho. Tinggal diisi aja tuh. Basoknya agar semakin lezat, semakin nikmat, semakin sempurna. Mangkoknya ini. Jadi kalau dibayangkan Islam tuh kayak mangkok, Bu. Perlu diisi. Adapun orang kafir amal soleh apapun isinya atau acak-acakan, nggak punya wadah dia. Ada orang kafir bikin masjid banyak, santun yatim, banyak, santun duafa, banyak, bencana dibantu banyak juga. Kafir, gimana? Diterima? No, tidak. Kenapa? Karena nggak punya wadah, acak-acakan. Karena Allah menetapkan syarat Islam, syarat ibadah itu 3. 1. Muslim, 2. Berakal, 3. Balik. Sepakat para ulama syarat ibadah 3 nggak mungkin bisa dikurangi, yaitu Islam, berakal, balik. Islam kebalikannya kafir, berakal kebalikannya gelo. Oh gelo Bu, bin Grezi. Yang ketiga balik ya belum balik kan gitu. Nah, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan sebab yang kedua. Sebab tertinggi dan terhebat isi Islam bahkan merupakan asasnya. Kalau Anda ingin dan ini wajib, tidak mungkin tidak, abadan. Bahkan kalau ini tidak ada bisa pecah mangkoknya. Apa itu? Tauhidullah Azza wa Jalla. Tauhid, hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya tunduk, sujud, rukuk, nyembelih, minta, nyambat, dan menyandarkan segala urusan, mengagungkan, takut kepada Jalla fi'ulah. Lihat dalam surat, dalam sahih, dalam hadis yang sahih kata Nabi, Innallaha yarda lakum salasan. Allah ridho kepada kalian bila kalian melakukan 3 perkara. Ya. Salah satunya yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang paling pertama. Yang paling pertama dari yang 3 itu Allah ridho an ta'budu, kalian hanya menyembah Dia. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Saya ingin tanya Bu, apa benang merah perpistaan antara kita dengan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu? Apa perbedaan benang ini? Kenapa mereka dikatakan kafir? Yang ini Allah bilang punya anak. Ya, yang itu ada matahari boleh disembah, hom beli hom. Ya Bu, pagi ke barat ke timur hom bali hom, sore ke barat hom bali hom. Makanya ada Sunday, hari mata. Siapa yang liburnya hari Minggu tuh kena tuh. Sunday, sun. Hari matahari. Nasrani dulu penyembah matahari. Yang ini nyembah api, ya Allah. Yang ini nyembah patung. Yang ini nyembah malaikat, nyembah jin. Nyembah orang-orang soleh yang ada di kuburan, disambat-sambat namanya, ya Syekh, ya Syekh. Itu kan kesyirikan pertama di alam semesta ini Bu. Modus operandi, tahu nggak modus operandi kesyirikan pertama? Orang soleh yang sudah wafat didatangi,
dijadikan kuburannya tempat sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau nolak madarat, dan dijadikan penghuni kuburan tersebut sebagai mediasi kepada Allah ketika doa dengan anggapan aku banyak dosa, yang soleh itu sudah dekat banget. Itu modus pertama kesyirikan. Ya, percaya dengan batu, percaya dengan air, ya, percaya dengan dan seterusnya. Dan subhanallah, Bu, mohon maaf ya, kita tidak bahas Yahudi, bodo amat deh. Kita nggak bahas Hindu, Buddha. Masalahnya, kalau kita sensus, kita database semua kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi, hari ini kembali terjadi. Di siapa? Di tengah kaum muslimin. Syirik kuburan, ini yang paling tinggi, Bu. Syirik kuburan kepada orang soleh, datang, ya syekh, ya syekh, ya wali fulan, ya syekh fulan, nyambat dulu. Terjadi hari ini? Terjadi. Kan saya bilang ada bis ya bermerek wisata Grezi. Maaf, religi maksudnya. Oke? Ya, ke Taman Safari wisata is okay itu namanya. Taman Safari, Taman Bunga, kemana lagi, Bu? Ke sini kemana? Ke Ancol, ya, dan seterusnya is okay. Masalah ini wisata berbondong, ada keliling Banten, keliling Madura, keliling mana lagi, Bu? Kayaknya ibu-ibu dulu suka ikut-ikutan tuh kayaknya. Cirebon. Wisatanya kemana? Serem. Ke kuburan ini, kuburan itu, keramat ini, keramat itu. Nangis. Nggak pernah infak di masjid, di kuburan luar biasa. Nggak pernah nangis di masjid, di kuburan. Masya Allah. Saya soalnya pernah mengalami fase itu dulu. Fase di mana kalau ada apa-apa, kepikirannya kuburan aja. Ya, dagang lagi sulit kuburan. Jodoh susah kuburan. Ya, kuburan. Mau nikahin anak kuburan, mau ngawinin anak kuburan. Semua kuburan. Na'udzubillah. Ya, Rasulullah mengharamkan jimat benang hitam di kalung anak kecil, haram, syirik kata Nabi, jimat. Ya, sekarang terjadi lagi. Benang hitam dikalungkan lagi ke anak kecil kita, ke wanita yang sudah baru lahir atau sedang lahiran. Ya. Ditambah lagi banyak berbagai macam jimat, ada cincin, ada gelang. Satu saat Nabi ketemu laki-laki, di tangannya ada gelang, dia baru masuk Islam. Kata Nabi, "Mahada naun ieu, apa nih?" Qala minal wahinah. Aduh Rasul, maaf, ini jaga aku dari penyakit. Subhanallah. Kata Nabi, "Inziha, copot sekarang." Wallahi, Nabi mengatakan, "Inziha, copot sekarang. Fa innaka law mit." Kalau ente mati, wahya alik, gelang itu masih ada di tanganmu, ma'aflahta abadan, kau tidak akan bahagia selama-lamanya. Sekarang modusnya lebih banyak lagi. Mungkin mohon maaf ya, sebagian kita wanita biasanya supaya tambah cantik pakai susuk-susuk di sini. Akhirnya kecebrus kesusukan. Hati-hati. Barang-barang dimasukkan ke tubuhnya dengan keyakinan bisa ini, bisa itu. Syirik. Ya, belum lagi cerita perdukunan, cerita santet, cerita sihir, cerita guna-guna, cerita anggapan-anggapan sial. Masya Allah, saya sering bilang tuh, di Jakarta cari lift angka 13 gak akan ke sana. Cari di hotel iblis, iblis maksudnya. Cari, silakan. Kalau ada tak bayar, kecuali nggak tahu kalau di Alia Cikini. Saya nggak tahu kalau di Alia Cikini atau di Alia. Coba dicek di Alia, kalau 13 nggak ada, musibah ini Bu Nur. Iya, nomor sial. Feng Shui-nya nggak cocok. Semuanya kesyirikan, keyakinan kepada selain Allah. Iya. Bulan ini bulan apa nih, Bu? Bentar lagi bulan Safar. Sasafareun cenah sia. Anggapan sial bulan Safar, mau nikah nggak jadi, mau safar nggak jadi. Karena bulan Safar nanti ada rebok pamungkas, rebok wekasan, rebok penutup.
yang mereka anggap lebih dahsyat sialnya. Itu semuanya jahiliyah. Itu animisme, dinamisme, percaya kepada roh, percaya kepada batu, air. Aduh, Bu, kalau cerita terlalu capek deh kita. Iya. Bagaimana kepercayaan kaum muslimin? Saya pernah cerita. Di kampung saya 2 kilo dari pesantren, ada batu sampai hari ini ditawafin, wallahi ditawafin. Di dalam air. Siapa yang bisa tamat mengelitinya tanpa nafas, apapun yang diinginkan terjadi. Namanya batu Quran. Saya pernah cerita juga, ya Allah, ini cerita orang Pandeglang nih, Bu. Ya, ada air kecil dekat kampung saya, namanya Ciletik. Air kecil, Ciletik, segede batok gini. Subhanallah, ada penunggunya kuncen di situ, seorang wanita tua. Untuk apa ini? Kalau ada gadis jahe janda herang, oh maaf ya. Kalau ada gadis atau wanita tidak memiliki jodoh, belum dapat jodoh, mandi di situ dipandiin. Tapi dengan syarat, kalau pulang BH-nya jangan dibawa, ditaruh di pohon kelapa. Makanya saya kalau ke situ, ini kok kelapa banyak BH-nya. Wallahi kebetulan, mohon maaf. Kebetulan itu ada di kebun kakek saya. Makanya saya punya cerita. Saya cuma suka tanya sama kakek, ini apa BH ini? Loh, bau lagi BH-nya kan, apek gitu kan. Gitu. Ternyata begitu keyakinannya. Yang belum dapat jodoh dipandiin di sono dengan syarat pulang nggak boleh bawa BH. BH-nya digantungin di pohon kelapa. Muslim, hati-hati, Bu. Syirik-syirik besar. Nyi Roro Kidul aja basi dilempar kepala kambing di sana. Muslim, hati-hati. Dan juga itu mungkin tingkatan syirik besar, tapi jangan juga pernah merasa aman dari syirik kecil. Makanya doa siapa, ya muqallibal qulub. Gitu, ria, ujub, sombong sekali, ingin tenar, ingin masyhur. Oh fulan dipuji, hidung makin bengkak. Apalagi sekarang, masya Allah, ya, apa zaman status, zaman Instagram, semua diupload. Lagi umrah ngupload gak, Bu? Lagi haji di Arafah ngupload gak? Cuma di grup, Ustadz. Oh, di grup. Emang di mana lagi? Masya Allah, lagi haji lah. Iya dong, haji tahun ini siapa dulu gua? Goblok dia. Kubrak, hancur. Ketika dia lakukan itu, ada pujian yang dia harapkan. Senang dipuji, marah kalau tidak memuji. Apa dipuji? Hati-hati, Bu. Atau terkadang kita ini, ya Allah, tawakalnya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Saya sering contohkan. Ya, Ustaz, ya Allah, kalau tadi malam nggak ada bodrek, aku mati, Ustaz. Kalau tadi malam nggak ada satpam, habis sudah harta saya. Kalau pilot itu nggak cerdas, jatuh tadi pesawat. Kalau tadi malam nggak ada dokter fulan, udah nggak tahu gimana nasibku. Musibah. Padahal saya sering bilang, dokter dipasang sejuta spesialis, cek Allah mati. Pasang 100 satpam, kalau kata Allah maling masuk, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda dong muslim yang sudah ngaji, muslim yang tauhidnya sudah belajar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, alhamdulillah. Tadi malam aku minum bodrek agak mendingan. Alhamdulillah, tadi satpam tidak tidur sehingga maling nggak masuk. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Begitu, hiasi lidah kita. Ya, gitu. Aku nih kalau nggak ada suami, dari mana aku makan? Mati aku. Bodoh, itu suami Tuhan. Nah, emang ngasih rezeki suami apa? Hah? Lah.
Ya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil. Allah yang Maha kasih rizki. Yabsutu wa yaqdir. Dia yang meluaskan dan menyempitkan. Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bu. Ya, kuatkan tauhid kita kepada Allah. Wallahi. Bab yang paling susah nih sekarang nih di akhir zaman, bab tawakal. Padahal pengumumannya jelas. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan urusannya, mengembalikan, menyerahkan totality setelah dia pun melakukan sebabnya tentunya, maka pasti Allah cukup. Makanya seorang muslim yang kuat dengan gagahnya dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal, cukuplah bagiku Allah. Tempat yang paling gagah, indah untuk aku bersandar. Tadi keluar rumah, kalau Anda baca dengan benar, Anda akan dijaga. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Ya, aku bersandar seluruh urusan kepadaku, kepada Allah. Sementara aku ini siapa? La haula wala quwwata. Kalau Anda baca itu setan pada lari, kata Rasulullah. Iyalah, gimana kalau ibu kalau ibu diantar sama porader di sini Densus 88 Densus 88 apa namanya? Di belakang antum brimob santai nggak? Slowman. Ada yang di belakangnya. Bagaimana kalau di belakang antum Allah? Di depan antum Allah. Di semua Allahu innallaha ma'ana. Subhanallah. Contohlah Bu Nabi Musa. Gimana Bu Nabi Musa Bu? Ketika dikejar oleh Fir'aun. Antara depan laut, belakang musuh. Itu umat dan kaum Fir'aun teriak, inna lamudrakun. Waduh, kekejar kita. Pilihan cuma dua, kejebrus atau dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Kaumnya yang tauhidnya masih kurang. Tapi dengan lantang Musa mengatakan, jalla. Sekali-kali tidak. Slow man, tenang. Jalla, tidak. Tidak gimana, depan laut loh, gimana sih? Belakang Fir'aun tidak gimana? Begitu. Jalla, tidak. Kenapa? Inna ma'iya Rabbi. Bersamaku ada Allah. Suami lemah, bos lemah, Jokowi presiden. Diganti, ya kan? Udah diganti belum Bu? Oh, belum ya pasti ya. Ya, presiden, raja lemah. Iya. Yang maha kuat siapa? Al-Qawi, Al-Matin, Allah. Kenapa kita percaya dengan yang tadi Poreda dan semuanya, tapi dengan Allah kita kurang? Slow man, santai sih. Makanya Nabi Musa dengan lantang, kalla, tenang we, mual, tenang we aja. Ya, kenapa? Inna ma'iya Rabbi. Bersamaku ada Allah. Saya aku yakin Allah akan kasih petunjuk. Luar biasa. Petunjuk di luar nalar manusia. Pukul tuh laut Musa. Masya Allah. Jadilah sebuah cerita dalam Al-Quran. Di mana kita pun puasa kemarin, puasa Asyura. Ya kan kita puasa Asyura enggak kemarin, tanggal 10 Muharram. Iya, itu kenangan, jangan sekedar kenang puasanya, kenang kejadian. Bagaimana puasa Asyura keselamatan dengan ketenangan seorang hamba Allah. Padahal secara hitung-hitungan manusia enggak masuk, Bu. Depan laut, belakang Fir'aun, udah selesai urusan, enggak masuk. Tapi santai, slow man. Jadi di luar nalar kita bisa terjadi kalau kuat hubungan kita dengan Allah. Bahkan sebaliknya kalau kita hanya sandar kepada makhluk manusia sebab, subhanallah, ya, gitu. Hari ini kaya besok bisa kolab. Hari ini sehat besok bisa, nggak ada yang mustahil. Ya, hari ini segar bugar, besok sudah di kuburan, bisa apa tidak? Sangat bisa. Nggak ada yang bisa menghalangi Allah, karena Dia antas salam wa minkas. Itu tauhid. Makanya ahli tauhid itu hidupnya tenang, santai. Kenapa? Karena dia yakin
Hidup dia ada yang mengatur, yang memiliki, yang maha sayang, yang maha adil, yang maha bijak, yang maha tidak pernah salah, yang maha berilmu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga Allah kuatkan tauhid kita. Oke, lanjut. Yaitu yang selanjutnya, yang ketiga. Jadi yang kedua apa, Bu? Yang kedua tauhid. Kuatkan tauhid. Ya. Jauhkan diri dari syirik kecil dan syirik besar. Ya. Bismillah. Yang selanjutnya yaitu tadi sudah kita bacakan ayatnya. Masya Allah, kuat di atas amal soleh. Senantiasa beramal soleh. Senantiasa apa, Bu? Beramal soleh. Gitu. Makanya kalau laki-laki soleh, kalau wanita soleha apa toleha bin tolol? Oh gitu. karena ada soleh, ada toleh, ya. Ada soleha, ada toleha, ya. Kalau toleh biasanya bin tolol, ya. Nah, gitu. Masya Allah, soleh. Soleh itu apa sih, Bu? Soleh secara etimologi itu bagus, baik, ya. Kalau bisa sih zero defect, tanpa kesalahan. Soleh. Nah, soleh secara istilah adalah, Masya Allah, senantiasa al-ijtihadu ala fi'li ta'at wal ijtihadu ala tarkil manahi. Senantiasa bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Sebagaimana juga bersungguh-sungguh meninggalkan larangan. Baik ketaatan yang sifatnya wajib, ini tidak bisa ditawar-tawar. Salat, Bu, salat? Salat tidak? Alhamdulillah. Puasa, zakat, haji, Masya Allah. Apalagi ibu-ibu, dan sering kita dengar ibu-ibu, Masya Allah, hadisnya ringan banget. Al-mar'atu awewe eta, cek Nabi. Laki wanita itu idza sholat khamsaha, bila terus jaga sholat 5 waktunya, insyaallah. Wa shamat syahraha, di bulannya pun dia puasa Roma. Nah, ini yang agak sedikit nih butuh mujahadah. Wa ata'at ba'laha, dan senantiasa taat kepada suami. Nah, ini yang paling butuh ujian ya. Hah? Udah nyemprot suami belum, Bu? Enggak usah, bikin nasi goreng tadi is okay, ya. Masya Allah, ya. Saya sering bilang, kendati pun suaminya Fir'aun, jadilah Asia. Ada yang suaminya Fir'aun di sini? Alhamdulillah. Apalagi suaminya nggak kayak Fir'aun, baru kayak Abu Jahal doang, Ustaz. Ya, selama ada ikatan suami, walaupun istrinya presiden, suaminya tukang sapu di jalan, demi Allah, dia raja untuk suami. Tidak boleh menghinakan. Ya, ketika Anda punya istri suami, ketahuilah bahwa kedudukan suami melesat di atas kedudukan orang tua. Kalau orang tua saja Anda tidak boleh bilang wala taqul lahuma uff. Jangan bilang apalagi suami. Ya, ini makanya berat. Aduh, kalau gitu nggak usah pakainya suami, ya terserah Anda. Gak punya suami susah, punya suami jahanam. Waduh. Gampang kok, gampang. Ya, jadilah wanita yang sabar, jadilah wanita yang bersyukur. Alhamdulillah, makasih, syukran, sabar, sebagaimana sabarnya Asia radhiyallahu an. Ya, maka ma'asyiral muslimin. Ya, kembali lagi. Dia tadi kata Allah dalam surat Al-Bayyinah, sudah kita baca ayat 7 sampai 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah.
Sesungguhnya orang yang beriman dan senantiasa terus beramal saleh, maka mereka adalah manusia makhluk terbaik. Balasan jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Allah bagi mereka surga bahkan mengalir sungai. Ya Allah, Bu, semoga kesampaian, Bu, ya. Ya Allah, itu bukan fiktif, Bu, bukan dongeng ngabobodo nu cengeng. Hak. Surga, ya Allah, apalagi sungainya apa, Bu, katanya? Madu. Kebayang nggak, Bu? Kebayang? Susah ngebayanginnya, Bu. Karena yang ada di mobil cuma di botol. Nanti sungai, Bu. Bayangkan. Nanti susu, Bu. Nggak basi. Begitu kata Nabi. Labanun lam yataghayyar ta'muh. Susu yang tidak akan pernah basi. Ya, apalagi khamr yang tidak memabukkan. Lezat. Ladzah, lihat kata Allah, khamrin ladzah. Surat Muhammad ayat 50 itu, ya. Khamr yang sangat lezat. Kalau Allah sudah bilang lezat, nggak bisa kebayang lezatnya kayak gimana. Ya, wa anharin min ma'in ghairi asin, dan air yang tidak hambar. Allah. Belum lagi, Bu, apa itu? Pematang sungainya emas. Bebatuannya, kerikilnya lu'lu' wal marjan. La ilaha illallah. Kebayang? Allah. Makanya bodoh-bodoh banget sih. Ngejar-ngejar dunia. Woi, punya ini, punya itu. Tapi dilabrak batasan-batasan. Nah, bodoh dia. Mencari 1% yang dibagi untuk semiliar manusia. Ditinggalkan 99% rahmat yang disiapkan untuk hanya orang yang beriman. Dunia ini kan tadi 1% rahmat. Udah habis sama si Korun berapa tuh? Sama Donald Trump aja udah berapa tuh, Bu, diambil? Orang kafir ikut ngambil, Bu, yang 1% ini. Nanti di akhirat 99% rahmat hanya untuk beriman. Dan yang beriman sedikit. Masya Allah. Luar biasa. Memang dunia ini bikin kita lupa, Bu. Dunia ini bikin kita lalai. Dunia ini bikin kita wah. Bahkan tadi yang dibanggakannya pun bukan orang yang beriman. Ya, sekali lagi, jangan pernah kita silau dengan dunia. Lanjut. Di antara sebab ridha Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, saya yakin ibu sering dengar hadisnya. Apa itu, Ustaz? Birrul walidain. Bakti dengan orang tua. Bakti dengan orang tua. Ada sebuah pengumuman, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, ridha Allah tergantung. Lihat aja gimana ridha orang tuanya. Ustadz, orang tuaku nggak ngurus aku. Kata siapa? Itu di perut berapa bulan? Nggak bayar lagi. Ustadz, abahku nikah lagi. Bodoh amat, urusan dia. Abahku tidak ngurus umiku, aku. Jangan abahnya maksiat. Abahnya syirik. Menyekutukan Allah. Musuh saja. Kata Allah dalam surat Luqman ayat 14. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau kendatimu orang tuamu memerintahkan engkau untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma. Yes, ojo ditaati, tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap perlakukan dengan cara yang baik. Contohnya Ibrahim. Ibrahim, tahu Ibrahim? Oh, Nabi Ibrahim. Bapaknya siapa? Azar, produser berhala. Masya Allah. Tiap hari bikinnya berhala. Berhala dagang. Dagang berhala. Ibrahim anak diperintahkan untuk dagang berhala. Waduh, piye gitu. Ibrahim mikir kumaha carana ianya. Supaya gimana caranya nih? Supaya abahku tetap tidak murka sama aku dan Allah pun nggak murka. Dia harus satukan. Memang sih kalau ya nggak ada masalah murka orang tua, persetan. Kalau Allah ridho nggak ada masalah. Tapi Ibrahim tetap cari cara. Bagaimana Allah ridho? Bapak pun aku harus perlakukan dengan baik. Di bawah tuh patung, Bu.
ke pasar, dibawa, diponggok. Siapa yang mau beli patung berhala yang buta, tak bisa dengar, tak bisa melihat. Ya, kalau dipinta tidak akan dengar, tidak bisa memberikan ijabah doa. Yang maha memberikan ijabah Allah. Ibu coba, ibu dagang tape, siapa yang mau beli tape busuk? Tape asem, tape nggak enak. Ada yang ada nggak? Nggak ada. Iya? Tetap dibawa di pasar, dijelek-jelek. Balik, bawa 5, pulang 5. Begitu terus. Aduh, Ibrahim sial ente. Kok dagang gak laku-laku kau nih? Ya gimana lagi, aku sudah bawa ke pasar. Bahkan tidak sedikit dengan dagangnya Ibrahim banyak yang masuk Islam. Masuk dalam agama Ibrahim. Lihat tuh, cerdas gak? Cerdas. Maksudnya apa? Tetap Ibrahim pun cari ridho Abah. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, bersyukurlah bagi yang hari ini masih punya orang tua. Tanya, wajib Umi ridho enggak sama aku? Abah ridho enggak sama aku? Dan sampaikan ini juga ke anak kita. Dan Anda pun jangan sok ibu lalu apa-apa murka. Jangan, ridhoi anak kita. Jangan salah ngomong, jangan salah ucap. Terkadang anak kita belum dewasa, kurang ilmu. Ya, didiklah, sabar. Ya. Kenapa? Karena hati-hati, jangan sampai luar biasa kita murka Allah dapatkan karena orang tua kita murka. Ya, sejelek-jelek apapun orang tua, saya sering dengar ibu saya pribadi mengatakan, Fakhruddin, orang tua itu sejelek-jelek apapun, dia seperti serpihan kertas mushaf yang sudah tidak lagi bisa dibaca. Kalau mushafnya kayak gini, Masya Allah, masih gagah, masih produktif, masih hebat, masih bisa kita baca, kita manfaatkan. Ada mushaf yang sudah kena rayap, ada mushaf yang sudah ya tinggal serpihan. Apakah Anda injak? No. Tetap hormati, tetap cintai, tetap dia simpan di tempat yang tinggi kalau dia masih ada. Maka ma'asyar muslimin walidain, bakti dengan orang tua. Selanjutnya, ma'asyar muslimin rahimakumullah, yaitu sabar dengan takdir Allah. Sabar dengan takdir Allah. Ya, takdir Allah itu kan ada dua ya Bu. Ada takdir baik, is okay lah. Rizki lagi luas, badan lagi sehat, betul gak? Ya, Masya Allah usaha sedang maju, ya. Gitu, keluarga juga tidak ada masalah, pada sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin kita dekat, semakin kita bersyukur, semakin kita sujud. Tapi satu saat Anda sakit, usaha kolab, suami katakan qadarullah tidak ada umur, bla 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 dan seterusnya, ujian bertubi-tubi. Siapa yang ngasih ujian itu? Oh, yang maha zalim ya? Lah. Yang maha marah? Lah. Rahim. Yang maha bijak. Yang maha sayang. Yang maha adil. Yang maha mengetahui apa ya yang terbaik untuk hambanya. Dan bagi seorang muslim, saya sering katakan bahwa di balik ujian ada berita acara yang banyak. Ada banyak berita acara Allah hebat untuk hambanya ketika Allah menurunkan ujian itu. Ada yang di sini S1? Ada. Ada yang S2? Ada. Ada yang doktor di sini? Ada. Masya Allah. Sama nggak S1 dengan S2? Beda dong Mas. S2 dengan doktor sama tidak? Ya beda lah. Lalu apakah tidak diuji dia ketika mau naik pangkat itu? Enak aja. Pengen dokter nggak mau tes, mau diuji. S2, S1 lah. Ya, oleh karena itu walillahil masaprin, Allah lebih utama lagi. Oleh karena itu kaum muslimin Allah, lihat kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji dia. Tanda cinta. Sehingga kata Nabi, faman radhiya
Siapa yang ridho dengan ujian yang menimpanya, falahur ridha, maka dia dapat ridho. Wa man sakhita, sebaliknya kalau murka, teriak-teriak histeris, mati aja aku, apalagi nyalakan ini, nyalakan itu, bahkan sampai naudzubillah misalkan bunuh diri, tidak kuat. Ya, faman sakhita, siapa yang murka dengan ujian Allah, falahus sakhat, maka dia pun dapat murka Allah. Ya, jadi kita perlu sabar, perlu ridha, kendati pun boleh kita mencari sebab untuk keluar dari ujian itu. Yang sakit ya ke klinik lah. Ya, yang kismin atau kolab, ya cari jalan keluar yang lain. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Mohon maaf. Sebentar. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Satu. Yang kedua, Bu, saya ingin tanya, yang satu influenza, mohon maaf ya, yang satu kanker misalkan. Dari mana influenza? Dari Allah. Kanker yang lebih berat yang mana? Gak usah ditanya, Ustaz. Kanker. Masya Allah. Kasih kabar gembira. Kata Nabi SAW, inna idhamal jaza. Ini apanya nih? Ntar santai aja. Sesungguhnya besarnya pahala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Masya Allah. Semakin besar ujian kita, semakin besar pahalanya. Apapun ujiannya. Makanya seorang muslim itu senyum, sabar, ridho. Ya, nangis kesakitan mah biasa, sedih ketinggal ibu ya biasa, manusiawi. Tapi hatinya menyambung dengan Allah. Apalagi Bu, pernah nggak lagi jahit, cek kena jarum? Ketusuk jarum, sakitnya berapa? Kata Nabi SAW, ya, la yusibul muslim, tidaklah ada yang musibah yang mengenai seorang muslim, min hammin wala haznin wala ghammin, baik gundah gulana, sedih, hatta syaukatu tashukuha, sampai ada duri yang menusuk di tubuhnya, illa kaffarallahu bihinal khataya, kecuali Allah hapuskan dengannya dosa. Jadi ada berita acara Allah angkat dosa kita. Makanya di antara kasih sayang Allah, Bu, mohon maaf nih, ya, Ibu kalau mati mau ngedadak apa mau sakit dulu? Gak enak ini Ustadz pilihannya. Iya. Nah, mau husnul khotimah, betul, semuanya mau itu. Ya, maka kita minta sama Allah yang terbaik. Namun kata para ulama, di antara rahmat Allah, menjelang Anda sakit, Anda dikurangi dosa terus. Lihat kata Nabi, wala yazalul bala bil mu'min, tidaklah terus bala musibah itu nimpa seorang mukmin, hatta yamsi 'alal ardi falaysa lahu min danbin, sampai dia berjalan tanpa dosa. Tidak ada berita acara. Allah cinta, Allah kasih pahala, Allah angkat dosa, angkat derajat. Harus ingat itu ya. Anda lagi sakit, ingat itu. Sehingga Anda katakan qadarullah wa masya', alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Sabarlah. Ya, suami disampaikan hal ini. Mungkin kemarin lagi luas, sekarang sempit. Ya, rumah tangga kemarin lagi aman-aman, sekarang ya ada ujian, sabar. Bahkan diumumkan kapan kemudahan itu datang? 2 kali kalau Anda tidak percaya, Allah sebutkan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Masya Allah. Ya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, syukru nikmatillah. Mensyukuri nikmat Allah.
Allahu Akbar. Kita ini banyak lalainya, banyak lupanya, banyak somsenya. Ya, seakan-akan nikmat itu aku yang cerdas, aku yang kuat, kerja keras, bla 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 dan seterusnya. Padahal tidak ada seujung rambut pun nikmat kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada nikmat apapun yang ada pada Anda kecuali dari Allah. Apa saja. Dan jangan pernah mimpi ya, pakai komputer apapun mau ngitung nikmat Allah. Mustahil. Jangan yang kemarin, Bu. Maaf, jangan yang tahun kemarin. Yang minggu kemarin aja udah luar biasa. Ya, kemarin saja. Bayangkan ibu-ibu. Coba pulang dari sini ya, itu mata tutup, Bu. Coba aja gitu. Pulang dari sini mata pakai masker tutup. Kumaha? Biar Anda tahu. Pulang dari sini nggak usah mata, hidung deh tutup. Subhanallah. Ibu tadi pagi sarapan apa? Oh macam-macam. Yang ini bisa bilang, oh Masya Allah, gurih. Yang ini bilang manis. Yang itu bilang asam, pahit, kopi maksudnya. Ya, espresso. Yalah espresso masa pakai gula. Hah? Dan sebagainya. Tidak sadar Anda bilang mengatakan itu. Itu nikmat Allah. Nikmat Allah. Ya. Kalau Anda lagi sakit gimana? Yang manis pahit. Yang asam pahit juga. Semua pahit. Aduh, ya. Makan yang paling lezat pun paling mahal. Bodoh amat, lebih baik makan singkong deh. Oh sama aja kok nggak ada rasanya, bener gak? Itu aja betapa indahnya. Nah, dengarkan. Yuk hadisnya. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, Innallaha la yarda. Allah sangat ridha 'alal 'abdi atas seorang hamba ayyakulal akalah, kalau dia sudah makan fayahmadullah, alhamdulillah. Seusai makan bilang alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Wa ayyashraba asyarbah, lalu dia setelah minum fayahmadullah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Itu makan minum, Bu. Gimana dapat suami kali, Bu ya? Gimana dapat istri? Gimana dapat istri lagi? Ke istri lagi sih. Gimana kita sehat? Gimana kita dapat pakaian? Gimana kita dapat kendaraan? Dapat, Masya Allah, alhamdulillah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, dan Allah sangat cinta kalimat ini. Makanya Allah mulai Quran dengan alhamdulillah. Al-Quran dimulai dengan alhamdulillah. Ya, maka jangan pernah kufur, jangan pernah lupa, jangan pernah sombong dengan nikmat demi Allah. Semua yang ada dari Allah. Yang patut dipuji itu Anda apa Allah sih? Allah. Alhamdulillah. Segala puji kembalinya kepada antik, cantik, alhamdulillah, ganteng, alhamdulillah, kaya, pinter, alhamdulillah. Siapa sih aku? Allah. Nah, ya, dan ya tadi apapun nikmat, bahkan sampai kata Nabi, tidaklah seseorang makan dan minum lalu dia mengucapkan alhamdulillah, la yarda, Allah akan ridha kepada bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu tidak akan sombong sekali, nggak akan sombong. Ya, karena dia yakin apapun kelebihan yang ada pada dirinya bukan pure ya hasil usaha dia, tapi betul-betul adalah taufik dari Allah. Lanjut nomor berapa, Bu? Nomor sekian, yaitu Masya Allah, al-infaqu fi sabilillah. Sering berinfak. Masya Allah, murah harta. Tidak merege hese. Tahu merege hese? Merege hese. Merege hese.
bakhil. susah ngasih maksudnya. Ya, dan ini perjuangan kita sing sampaikan juga bab ini. Karena hukum asal manusia bakhil. Itu hukum asal. Ya. Wa uhdiratil anfusus syuh, kata Allah. Memang jiwa itu ditabiatkan bakhil. Makanya kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi. Siapa yang terhindar dari kebakhilan, kepeditan yang ada pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, dia pasti bahagia. Taib. Dan manusia cinta harta masalahnya, ya. Yuhibbunal mala hubban jamma. Sangat cinta harta yang dia miliki. Sehingga kalau perpindahan harta itu melalui bisnis gampang. Ya, perpindahan harta melalui bisnis gampang. Ya, karena keluarnya akan dapat balik dengan untung. Ya, gitu. Tapi kalau sudah tidak ada, contoh mau ngutangin aja susahnya kita luar biasa. Mau ngutangin, padahal utang itu akan balik. Makanya subhanallah, siapa yang ridho ketika ada orang berhutang dan dia memang betul berhutang butuh, lalu dia kasih hutang, dia pahalanya seperti membayar zakat. Bagaimana kalau perpindahan itu dengan ridho tanpa ada pamrih kecuali berharap dari Allah? Itu infak. Baik yang wajib tentunya zakat, ya, yang lebih hebat dari itu, masya Allah, ya, begitu murah dengan hartanya. Yang sebetulnya kalau kita perhatikan dan wajib kita yakini, ketika kita memberi, wallah yang beruntung bukan orang miskin. Anda. Makanya ibu, mudah-mudahan kita nggak pada sampai masuk kepada satu zaman, maaf ya, semoga kita tidak sampai masuk kepada satu zaman yang untuk mencari yang nerima infak kita tidak ada. Susah. Akan ada zaman itu nanti, khususnya ketika Isa ibnu Maryam turun. Tidak akan ada yang menerima nafkah kita, infak kita. Semua luas. Sekarang masya Allah, masih ada jalan untuk satu, menambah berkah harta kita. Yang kedua, menambah banyak diganti oleh pemilik harta Allah. Karena jangan kira harta itu ketika keluar berkurang. Yang ketiga, Allah, semua kita akan di bawah naungan infaknya di hari kiamat. Maka sesuai dengan kekuatan infaknya, itulah naungan di hari kiamat. Dan surga ada pintu khusus namanya pintu sedekah, pintu infak. Nah, di sini lihat, saya yakin ibu-ibu hafal ayatnya, surat Al-Lail ayat 17-21 sampai 21. Ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maaf, bukan yang itu, maaf. Saya tajannabuhal atqa. Lihat, akan dijauhkan orang yang bertakwa itu dari neraka. Oke, akan ayat 17-nya ya, surat Al-Lail. Saya tajannabuhal atqa. Orang yang takwa akan dijauhkan dari neraka. Siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang senantiasa murah dengan hartanya dan terus dia pun membayar zakatnya. Murah dengan hartanya, masya Allah. Ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Tidak ada nikmat yang di sisi Allah kecuali akan balas, ya, yaitu dengan mengharap wajah Allah. Wala saufa yarda, niscaya Allah pun akan ridha. Maksudnya ridho kepada yang tadi disebutkan kriterianya. Berarti sebaliknya Allah benci kepada yang bakhil, pedit, medit, mementingkan perutnya sendiri, mementingkan sekedar memperkaya diri sendiri, hanya sekedar keluarganya, yatim di sebelah sana, miskin, du'afa, mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah.
ya, para penuntut ilmu, para dai, ada pesantren, ada masjid sedang dibangun. Anda ya sama sekali tidak melirik, khawatir ridha Allah tidak sampai. Yang selanjutnya saya nomor berapa, Bu? Nomor 8 ya, saya ini aja, yaitu makarimul akhlak, berakhlak mulia. Allah sangat ridha dengan hambanya yang berakhlak mulia. Siapa sih yang tidak ridho? Ketika kita dapat teman murah senyum, wajahnya ceria, ketemu assalamualaikum, ya, senantiasa berbaik sangka, jaga lisan, jaga sikap, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada balas dendam. Masya Allah, aku punya kesalahan, dimaafkan. Luar biasa. Akhlak mulia. Jangan Allah, manusia pun sesama saling meridai. Terakhir saja, walaupun banyak sebetulnya, ya, karena waktu, yaitu as-siwak. Ini yang paling ringan nih. Siwak, sering membersihkan mulut atau gigi. Bersiwak. Pakai siwak F. Pakai siwak, bersiwak. Ya, gitu. Iyalah, karena malaikat saja benci sama yang mau mulutnya bau. Apalagi sudah makan jengkol ya, Bu. Pete, apalagi, Bu. Ya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu makan bawang merah, bawang putih, makruh masuk ke masjid ini. Iya. Man akala basolan aw sauman. Siapa yang makan bawang merah mentah, maksudnya bawang putih mentah, la yaqrabanna musallana, jangan deketi dulu tempat salat kami. Waduh. Ya, bau mulut tidak disukai Allah, tidak disukai malaikat. Makanya kata Nabi, as-siwaku, senantiasa menjaga kebersihan mulut, gigi dari jigong. Ya, kata Nabi, siapa yang senantiasa menjaga kebersihan mulut, maka mardatun lirabbi wa matharatun lil fami. Sebab keridhaan Allah dan sebab kebersihan. Siwak itu sebab kebersihan mulut, tentunya gigi, dan sebab datangnya ridha Allah. Makanya kata Nabi, kan kita ini muslim, Bu. Muslim itu kurang lebih minimal 5 kali ngadep Allah. Kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak sebelum setiap wudu, bersiwak sebelum setiap mau salat. Lalu Anda baca Quran. Baca Quran tidak ada batas. Anda berzikir. Anda tahu, kata Nabi, seorang hamba ketika baca Quran, ketika berzikir, malaikat mendekati mulutnya. Pas gitu mulutnya bau jengkol. Kabur lagi, Bu. Ya, mulutnya bau jengkol, bau petek, kabur lagi malaikat. Ini jangan dianggap remeh. Salah satu sebab ridha Allah yaitu menjaga kebersihan mulut, kebersihan gigi, ya, yaitu tidak bau dan tidak kotor. Hafizakumullah, mohon maaf sebetulnya banyak, cuma ya hampir sama lah, ya. Itulah diantaranya, ya, pokok-pokok sebab-sebab bagaimana Allah bisa ridho kepada kita. Allahumma ya Rabb, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terserah Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Ustaz. Naam. Berarti tadi Mana yang tanya nih, jin apa? Oh, oke. Khawatir jin, Bu, nggak ada lihat orang mana gitu kan. Silakan. mengenai bau mulut. Bau mulut, ya. Bahkan ada memang hadisnya, saya pernah dengar bahwa yang makan bawang merah mentah itu juga memperbersih karena Makruh ya, nggak haram ya. sorry ya, makruh. Oke. Kan yang menyebabkan bau tidak hanya Yes. pete, Betul. jengkol. Iya. Apakah pete dan jengkol jadi masuknya juga makruh? Pertanyaan bagus. Tapi bawang merah, bawang putih makruh gak? Enggak. Halal. Pete, jengkol, masa orang Padang di sini loh, mana orang Padang Jawa. Itu syarat masuk surganya di Indonesia.
makan pete. Halal, hanya saja ya hendaknya yang tersisa dari baunya kita usahakan bersihkan, apalagi Anda mau sholat, apalagi Anda mau bacaan, apalagi Anda mau berzikir. Terkhusus sholat, kata Nabi, man akala sauman aw basalat. Nabi sebutkan bawang merah, bawang putih karena jengkol nggak ada di sono. Karena pete di zaman Nabi nggak tahu tuh, nggak ada tangkal pete di sono, dan belum ada yang ekspor juga, impor waktu itu kan. Maksudnya ini sebagai salah satu contoh, dikiaskanlah kepada itu semua yang berbau. Contoh punten ya bunya, walaupun mungkin agak susah juga nih yang bagi yang suka banget nih, apa, duren. Wah, dudak keren ya. Duren, masya Allah ya. Ya usahakanlah setelah makan durian bersihkan, atau mungkin jauh sebelum sholat. Allahu Akbar. Oh, mantap. Ya, apa itu? Sodakoh bau durian. Tidak semuanya orang suka. Memang is okay makan duriannya, tapi bau abab ente durian aku nggak suka. Ya kan? Cuma ada kasih apa namanya bau mulutnya doang. Nah oleh karena itu hal-hal yang kira-kira berbau, ya khususnya ketika menjelang ibadah tinggalkan, atau Anda pastikan Anda bisa bersihkan dan hilangkan baunya, ya mungkin dengan listerin atau dengan apa misalkan, ya gitu. Yang penting intinya baunya itu, ya ya. Naam, sila. Mohon maaf Bu, mohon maaf Ibu, ada yang suaminya ngerokok nggak usah acung tangan, ya. Itu mungkin kalau pas kita didekati suami kayak deket asbak kali. Iya. Ya. Subhanallah. Rokok itu betul-betul ya asap. Asap itu kan mengikat. Dan itulah salah satu yang memang ya subhanallah. Syariat ini luar biasa. Saya ingin tanya. Siapa yang berfatwa rokok haram? Hah? Oke. MUI. Siapa lagi? Terlalu jauh kalau MUI. Siapa yang berfatwa rokok haram? Ayo, kasih Cleo 1. Jawab. Yang dokter terlalu jauh dokter. MUI terlalu, Rasul terlalu jauh. Bungkus rokok. Yes, bungkus rokok. Yang paling dekat berfatwa rokok itu haram ya bungkusnya itu. Dulu cuma impoten, kanker, sekarang apa membunuhmu dengan berbagai gambar yang mengerikan. Boleh bunuh diri Bu? Na'udzubillah, enggak boleh, haram. Ya, Allah sebutkan sebuah kaidah dalam Al-Quran. Uhillat lakumul thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang thayyib. Wa hurrimat alaikumul khaba'is, dan diharamkan bang thayyib. Dan diharamkan yang buruk-buruk. Ya, hatta yang merokok mengatakan, hatta dokter yang merokok bilang buruk. Hatta maksudnya sampai pemilik pabrik rokok nggak ngerokok. Karena dia tahu itu buruk. Subhanallah. Jadi jangan terlalu jauh ulama, jangan terlalu jauh Rasulullah. Bungkusnya berfatwa. Bungkusnya berfatwa haram. Karena hukum bunuh diri, bunuh orang lain. Ini sudah bunuh diri, suruh bayar lagi. Dan betapa banyak di kampung-kampung, ya Allah Ibu, saya ini di pesantren. Setiap tahun pada nangis. Ya, orang-orang kampung sekitar, tapi ya udahlah gimana lagi. Dipinta bayaran, nggak pernah bisa bayar. Nggak pernah bayaran. Sementara anaknya pengen disekolahkan di pesantren. Ya, padahal berapa Ibu tahu? SD di kami berapa? 100.000 sebulan. PAUD 50.000, dia naikin dikit aja teriak-teriak, saking miskinnya di sana. Nggak bayaran, tapi beli rokok sehari nggak pernah libur. Goblok nggak boleh, belekok kayak itu. Ya. Beli rokok setiap hari nggak pernah libur. Bayaran anak, ya Allah, untuk kesalehan anaknya bisa ngaji, bisa ini, bisa itu. Ya, maka ya itulah kira-kira ya. Bau rokok ini juga termasuk ya yang tidak bagus ya. Baik, terserah panitia. Masih ada?
Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Semoga tidak ada yang nanya. Iya. Waalaikumsalam. Nah. Jamil. Pertanyaan bagus. Ibu pernah seseorang, contohlah kita compare nih ya, kita compare ke umroh. Ada umroh, haji, butuh duit gak, Bu? Baik. Akhirnya dia bayarin tuh umroh dari harta haram. Katakan hasil korupsi, hasil judol, judol, judi online, hasil riba. Lalu kata Allah, kata Nabi, ketika ada seseorang dia haji dan umrah pakai harta haram, lalu dia teriak di padang, dia teriak di sana di tanah suci, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa artinya? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dijawab sama Allah, kata Nabi, la labbaik wa la sa'daik, zaduka haram, zaduka haram. Tidak adalah baik bagimu dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Kau tidak memenuhi panggilanku. Zaduka haram. Perbekalanmu haram. Ada lagi Nabi bercerita. Nabi bercerita. Di mana kata Nabi, seseorang laki-laki dia sedang berada di perjalanan jauh, lagi safar. Wajahnya peluh, rambutnya kusut, sudah capek. Lalu dia pun mengangkat tangan, berdoa, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ini kan semuanya sebab mustajab doa. Dia lagi safar, safarnya sudah sangat luar biasa capek. Dia pun mengangkat tangan, dia pun nyambat nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi masalahnya kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai hasil haram. Wa ghudhiya bil haram, dia pun suka dikasih makan yang haram. Fa anna yustajabulah, gimana mau diijabah doanya? Gimana mau diijabah kata Nabi, makannya haram semua. Nah, sebuah ayat dalam Al-Qur'an kata Allah, innallaha tayyibun la yaqbal, bukan ayat dalam hadis. Innallaha tayyibun, Allah itu tayyib, la yaqbalu illa tayyiba, gak nerima kecuali yang tayyib. Adapun bang tayyib gak diterima. Allah nerima yang tayyib-tayyib saja. Maka silahkan Anda simpulkan. Silahkan simpulkan. Ya, gitu. Berinfak hasil haram, hasil ya mencuri. Mana yang lebih haram? Mencuri apa riba? Nah, mencuri tanpa sadar dia mencuri, ya mendolimi, ya yang kata Nabi SAW paling ringannya seperti anak menggauli ibunya sendiri. Yang makan riba di hari kiamat tidak akan bisa berdiri kecuali seperti kerasukan setan. Yang masih bisnis riba berarti siap mengumandangkan genderang perang dengan Allah karena riba kezaliman dan seterusnya. Sekarang luar biasa riba ini, luar biasa, akad-akad yang ada luar biasa. Kalau di kampung sana ada apa namanya, renten bank emok kalau bilang, ya apa namanya, bank keliling. Ya Allah, is okay sih ngasih 1 juta bayar cuma 2.000 sehari. Dicatat ternyata 1,5 juta bayar. Gadai menggadai. Ini paling parah kalau di kampung sana. Ya, ada seseorang butuh duit, tapi dia punya sawah doang. Ya, butuh duit, dia punya cuma sawah. Lalu dia cari orang yang mau ngutanginya dengan agunannya sawah. Berapa nih? 10 gram, katakan emas. Ya,
Masalahnya, boleh gak begitu? Boleh. Yaitu pinjam agunannya sawah. Yang bermasalah dan haram. Ketika sawah itu pindah pemanfaatannya yang punya kepada yang punya emas itu. Selama si miskin yang minjam 10 gram itu belum bisa bayar, selama itulah sawahnya dipegang oleh yang meminjamkan. Bahkan terkadang berpuluh-puluh tahun. Andai kata hasil sawah itu masih dipegang si miskin, bisa membayar 10 gram itu. Sudah berpuluh-puluh tahun. Si miskin semakin kerek. Di mana dia tetap punya hutang. Sementara hasil sawah diambil sama si kaya selama hutangnya. Kullu qardin jara naf'an. Setiap akad pinjam meminjam, di situ ada manfaat untuk yang si peminjam, si pemberi pinjaman, itulah riba. Karena ya pinjam meminjam itu adalah babnya bukan bisnis cari untung, tapi ta'awun, nolong. Ini menolong nyari untung. Lah, begitulah yang sekarang terjadi. Jangan tanya bank, jangan tanya luar biasa. Apa namanya? Apa namanya? Yang bisa kita buat kesehatan apa namanya? Jangan tanya asuransi dan seterusnya. Musibah. Udah ya? Capek saudara, cukuplah ya. Baik, sebelum saya tutup ibu-ibu mohon maaf ya. Boleh saya berkabar dikit? Pertama, alhamdulillah ya, mohon maaf ini berkabar bukan untuk supaya ikut senang aja. Kami di Pandeglang ya, saya di pesantren Riyadus Shalihin Pandeglang. Ya. Alhamdulillah dari PAUD sampai sekolah tinggi, putra dan putra sekarang sudah 1.400 kurang lebih santri. Tahun ini kami buka putri ya, dan alhamdulillah dakwah pun ke masyarakat. Dakwah kayak gini nih, masya Allah di sana sangat sensitif ya, karena bab kuburan di sana paling ramai, bab jimat paling ramai, bab batu Quran ditawafin juga paling ramai. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah luar biasa penerimaan masyarakat. Saya bukan saya ya, tapi di sana teman-teman kita ada pengajian, kalau hadir setiap hari Senin itu sampai 2.500 minimal 2.000, tidak pernah kurang. Hadir berbondong-bondong dari masyarakat sekitar ya, mereka bawa angkot, bawa macam-macam ya dengan izin Allah SWT. Nah tentunya subhanallah ya, kami membuat sarana pendidikan ini lebih kepada sosial ya. Di sana ada anak yatim, di sana anak duafa ya, di sana ada yang nunggak bertahun-tahun nggak pernah bayar ya gitu, dan seterusnya. Di sana ada pembangunan masjid, ada pembangunan asrama, ada sekarang lagi bangun asrama, lagi bangun masjid, lagi bangun kelas karena kekurangan ya. Kemudian juga tadi ya, kami alhamdulillah ada beberapa yang sudah jadi orang tua asuh. Ustaz saya pegang satu yatim, satu duafa dan seterusnya ya, termasuk dakwah masyarakat. Berbondong-bondong, minimal 100 angkot datang ke pondok. Nah angkotnya itu kita bayarin ya, sekali pengajian itu tidak kurang dari 10 juta untuk bayaran angkot. So nggak apa-apa, ada rezekinya ya. Maksud berbagi cerita ini barangkali saja di antara kita ada yang Allah luaskan rezekinya ya, silahkan untuk berjuang, bukan untuk pribadi saya, untuk masa membesarkan dakwah sunnah, dakwah tauhid ya, dakwah di masyarakat di sana. Ini silahkan ya, bisa di sini ada panitia atau nomor saya ya. Bisa menghubungi panitia atau menghubungi saya ya, termasuk zakat harta, termasuk tadi bilang riba. Tadi siapa yang bilang riba? Mohon maaf, kami juga kemarin Bu, ada salah satu jamaah sini WA saya, Ustadz saya ada bunga bank, sini kan saya bilang, jangan Anda makan haram. Kalaupun Anda tidak bisa lepas dari ke bank yang di situ ada bunganya, sini kan. Saya selama ini jalan-jalan, selokan, WC di pesantren, IPAL, tahu IPAL enggak? Ya, untuk menjernihkan apa itu tinja, itu semuanya maaf saya kumpulkan dari harta riba teman-teman yang masih nggak mungkin, masih sulit menghindar dari maaf ya bank-bank konvensional, sehingga ada bunga-bunga banknya itu kami manfaatkan di sana. Hampir semua jalan di pondok itu saya dapat dari teman-teman ya, yang masih ada bunga bank di situ, ditimpakan ke situ ya, tidak dimakan tentunya insya Allah ya. Maka monggo silakan
saling bercerita kepada yang Ustadz, ada orang pusing, punya banyak harta tapi kemana berinfak, kasih nomor telepon orang Pandeglang, insya Allah beres. Ya, paham ya? Baik, wassalamualaikum Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.